saya Lutfi Indonesia, saya kelompok 21 yang beranggotakan Muhammad Nasir, Farhan Satria, dan saya sendiri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai penggunaan Microsoft Project demi memenuhi tugas studi kelayakan manajemen project. Nah, yang pertama itu kita langsung buka saja aplikasi Microsoft Project yang ada di laptop kita. Nah, jika sudah terbuka, ingin membuat suatu project baru, kita bisa langsung mengklik blank project. Dari sini akan menampilkan seperti ini. Ada task mode, text name, duration, start, finish, pada source. Nah, jika kita ingin membuat suatu project, kita bisa mulai dengan klik di task name-nya tentang project yang akan kita buat. Nah, seperti yang terlihat di sini, jika kita sudah mengetik suatu project yang kita buat, selanjutnya kita bisa membuat plan-plan apa saja yang akan dilakukan selanjutnya di bawahnya. Nah, setelah kita telah membuat susunan jadwal yang akan kita lakukan, di sini pada task mode ini kita bisa mengatur schedule, apakah kita ingin membuat manual schedule atau auto. Nah, di sini ada manual schedule dan auto schedule. Nah, di sini maka otomatis akan menampilkan duration, start, dan finish. Nah, setelah kita telah membuat beberapa schedule, sini kita bisa membuat dari jadwal menjadi subjadwal dengan menggunakan indent task yang ada di sini. Cara manualnya kita bisa lakukan blok pada beberapa subjadwal, lalu kita pilih indent task. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, indent task telah dibuat jika kita bisa melihat ada tanda segitiga seperti ini. Nah, untuk tampilan indent task sendiri ini, dengan segitiga ini kita bisa meringkas jadwal yang telah kita buat. Kita bisa mengkliknya. Nah, maka jadwal akan terlihat lebih singkat. Jika kita ingin menampilkan, kita tinggal mengklik segitiga yang telah kita buat, yang telah ada sebelumnya. Nah, untuk start and finish sendiri ini kita bisa mengatur jadwalnya sendiri, kapan kita ingin membuat tanggal untuk pelaksanaan project itu sendiri. Sini kita bisa masukkan pada tanggal 1 Desember. Untuk finishnya yaitu kapan kita akan selesai melakukan project atau jadwal yang ada di sini, perencanaan. Nah, jika kita telah membuat tanggal-tanggal untuk mulai hingga akhir perencanaan pelaksanaan project ini, maka selanjutnya jika kita ingin menyatukan jadwal yang saling berkaitan, kita tinggal blok, lalu kita klik link selected. Nah, jika sudah, pada bagian resource name kita bisa pilih untuk pemilihan panitia. Nah, seperti yang kita lihat, jika kita belum membuat resource name, kita bisa klik untuk research. Pada research kita lihat tim planner, lalu kita bisa klik research sheet. Nah, di sini kita bisa menambahkan untuk resource name yang akan kita buat. Nah, setelah itu kita bisa kembali kepada sheet tadi untuk di tim planner, yaitu Gantt chart. Nah, setelah itu di sini baru kita bisa memilih
untuk resource name yang ingin kita buat. Lalu kita klik 2 kali pada bagian ini. Pada task information, pada general kita pilih untuk person complete-nya hingga 100%, lalu oke. Nah, untuk kita mengatur persaingan ini itu berguna untuk agar kita bisa mengetahui tentang progres yang telah kita kerjakan, apakah sudah 100% atau belum. Kita bisa mengaturnya sendiri. Nah, untuk mengatur deadline pada rencana pelaksanaan kegiatan, kita bisa mengklik 2 kali pada rencana kegiatan. Nah, lalu pada advance. Nah, pada deadline ini kita bisa memilih tanggal yang ingin kita jadikan untuk deadline pelaksanaan kegiatan. Nah, untuk beberapa kegiatan yang ingin kita tambahkan notes atau kita tandai, kita bisa klik 2 kali. Nah, itu bisa pada notes, kita bisa menulis notes untuk mengenai pelaksanaan tersebut. Kemudian untuk menampilkan jam kerja panitia, kita bisa klik di bawah, itu ada tulisan task usage. Nah, kita bisa langsung mengklik dan di sini akan menampilkan untuk jam kerja panitia. Dan jika kita ingin melihat untuk tim planner, kita bisa mengklik tim planner. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Lalu pada bagian panah bisa kita atur untuk panahnya. Kita bisa milih type pada teks dependensi ini, lalu kita klik OK. Lalu jika ingin melihat diagram progres untuk kegiatan pelaksana project, kita bisa klik project. Kita bisa klik report, lalu dashboard. Sini kita bisa memilih, dan saya akan memilih work overview. Di sini kita bisa melihat untuk charts for compute, remaining work, dan lain-lain. Nah, jika kita ingin melihat dari project overview, kita bisa melihat, kita bisa memilih untuk diagram-diagram yang ingin kita lihat. Dan jika kita sudah selesai, kita bisa langsung untuk save, yaitu tinggal file, save as. Nah, jika kita sudah save, maka kita sudah selesai untuk membuat project pada Microsoft Project. Sekian dari kelompok 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.